Oke, baiklah teman-teman semua masih pada bertahan kan ya mendengarkan sesi seminar kita kali ini. Berikutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui G-form yang sudah disebar. Mungkin ada nanti beberapa pertanyaan yang sama, itu akan kami gabung gitu ya. Untuk pertanyaan pertama, ini dari Mbak Happy Malang. Pertanyaannya, dalam mengajarkan agama, apakah menggunakan mazhab tertentu untuk menggantikan ajaran bernuansa Kristiani, ataukah eklektik saja? Dan saat mengajarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan agama Islam, memulainya dari bab tentang apa? Terima kasih. Nah, ini mungkin lebih ke praktek. Mungkin Mbak Lili dulu ya yang menanggapi. Silakan Mbak Lili. Suaranya belum di-mute Mbak Lili. Belum di-unmute. Halo, udah ya? Ya, silakan Mbak Lili. Memang kalau yang muncul ke permukaan itu ya seperti buku-buku living books gitu ya, yang muncul ke permukaan itu memang banyaknya itu yang bernafas Kristiani ya. Kalau kami prinsipnya itu sebetulnya kan kita pegang dulu ya. Yang perlu kita pegang itu adalah bahwa kita itu dalam selama kita memegang prinsipnya, kita misalnya berniat menyajikan ide hidup lewat medium living books misalnya gitu, kita sesuaikan aja dengan keluarga kita. Misalnya kamu mau sesuai dengan mazhab tertentu ya silahkan, atau tidak pun ya silahkan gitu. Tapi kalau misalnya di keluarga kami sendiri ya kami tetap menggunakan beberapa buku-buku misalnya yang bernafas Kristiani itu tetap kami baca, karena saya dan suami misalnya yakin bisa mendampingi anak-anak. Misalnya contoh itu ya seperti kalau anak-anak year one itu ya, dia baca buku seri Laura Ingalls, itu kan kental banget ya sebenarnya, itu latar belakang keluarga Kristen ya, budayanya juga gitu. Anak-anak di rumah tetap baca buku itu gitu. Karena kalau kami pribadi misalnya tetangga saya atau teman saya itu kan, itu juga kan lingkungan saya itu kan banyak juga gitu dunia nyata gitu ya, yang beragama lain dengan saya, misalnya beragama Kristen kalau dalam konteks Laura gitu. Jadi anak-anak itu ya paham misalnya tentang, oh iya teman saya yang Kristen itu ternyata seperti ini gitu, atau tetangga saya yang Kristen itu ternyata seperti yang saya baca di buku gitu. Jadi kalau mereka ada penasaran tentang sesuatu yang ada di buku, tentang budaya atau ritual agama yang ada di dalam buku itu misalnya, nggak apa-apa, tetap kami jelaskan, kami dampingi. Jadi kami membincangkan perbedaan itu hal biasa sih kalau di rumah ya. Karena di dunia nyata gitu ya, itu juga kan hal biasa gitu loh yang kita temukan. Di kata CM juga kan kita pendidikan itu kan juga atmosfer ya, kita nggak bisa memisahkan anak, mengeksklusifkan anak dari dunia nyata gitu. Jadi kalau ketika anak bertanya tentang hari Natal misalnya, kok yang diomongin makanannya babi misalnya kan seperti itu kami tetap nggak apa-apa, kami perbincangkan aja gitu, tanpa memperbincangkan perbedaan, tanpa mendiskreditkan atau merasa lebih baik, lebih benar daripada yang berbeda itu. Seperti itu sih kalau di rumah gitu. Jadi nggak masalah ya. Jadi kembalikan lagi sih kepada orang tua ya. Kalau kita misalnya yakin kita mampu mendampingi anak, ya nggak apa-apa, go ahead gitu. Artinya nggak ada mazhab tertentu yang dianut di dalam keluarga ya Mbak Lili? Tidak ada sih. Tidak ada ya. Iya. Baik Mbak Lili. Gimana dengan Mas Ali? Mas, silahkan menanggapi pertanyaan ini. Di-unmute dulu. Oh iya, karena saya masih kecil ya. Yang pertama umur 6 tahun, kemudian yang kedua 4 tahun gitu. Jadi memang belum terlalu mengarah kepada mazhab tertentu gitu ya. Ya paling yang kami ajarkan itu
cerita-cerita Nabi gitu ya. Jadi belum mengarah kepada misalnya praktek kalau sholat mau ngikuti fikih siapa gitu. Itu belum sampai ke situ. Tapi kami nanti sepertinya akan kami beri kalau dalam al-madhab ya lebih banyak ke wawasan gitu ya. Karena tapi yang penting adalah semuanya itu sebenarnya bisa diterima dalam Islam. Tapi bagi anak kecil tentu mungkin akan mengikuti kami dulu gitu ya. Misalnya saya lahir dari keluarga misalnya Sunni ya, kemudian saya di Muhammadiyah gitu, mungkin seperti itu cara sholatnya, mungkin juga cara sholat orang Muhammadiyah gitu, kemudian Sunni gitu. Tapi mungkin dalam perkembangannya akan kami perkenalkan dengan berbagai macam madhab yang di luar gitu. Jadi mungkin seperti itu. Terima kasih. Biasanya mulainya dari bab apa dulu, Mas? Kalau di sini pertanyaannya Mbak Happy. Untuk Al-Quran atau untuk apa ya? Untuk pendidikan Islam, terkait pendidikan agama Islam. Oh, kalau pertama kami sih masih pada persoalan moralitas gitu ya, masih pada baik buruk begitu. Tapi kalau soal ibadah belum kami ya anak sekedar ikut sholat, kami ajak sholat begitu. Tapi puasa ya masih 6 tahun belum ada kewajiban juga begitu. Jadi untuk praktek masih belum gitu. Paling lebih pada moralitas, lebih pada wawasan seperti itu. Tapi seperti yang tadi itu misalnya cerita-cerita tentang Bible itu saya kira kami juga tidak keberatan untuk memperkenalkannya gitu. Apalagi dalam Islam itu kan ada anjuran bagi kita untuk memuliakan misalnya Nabi Isa gitu kan. Meskipun konsepsi Yesus dengan Isa itu kan berbeda gitu. Jadi kami terbuka untuk cerita-cerita dari agama non-Islam, tapi moral yang penting adalah pada pesan moralnya. Dan di samping juga itu menunjukkan wawasan pluralis, bahwa di dunia ini ada banyak keragaman yang harus dihormati. Seperti itu. Oke, Mas Ali, terima kasih jawabannya. Bagaimana dengan Mas Zaini? Ingin menanggapi pertanyaan ini, Mas Zaini? Saya kira sama ya Mbak, sama dengan Mas Ali dan Mbak Lili ya. Kalau masalah keragaman yang agama kita terbuka tetap berkata Mbak Lili, karena merujukan saya Mbak Lili ya. Kalau terkait mazhab gimana Mas Zaini? Ya, kalau terkait mazhab tentu ya kami karena memang sudah dari tradisi NU ya yang kami kenalkan praktek-praktek. Tapi sifatnya bukan teoritis Mas ya. Jadi kalau kita sholat ya sholat ala begini. Kemudian kalau di pelajaran terstruktur ya masih sebatas moralitas saja ya, maksudnya kita kisah-kisah begitu. Dan ya, bahkan kalau Maiza ini sudah, kalau masalah buku yang bernafaskan Kristen itu kita biarkan begitu. Kayak buku Sang Musafir yang nafasnya sangat Kristiani itu Maiza bahkan hatam 2 kali bahkan ya, bahkan hatam 2 kali. Artinya dia suka begitu dengan ide-ide yang ada di Sang Musafir itu, tanpa ya mesti ada dialog keagamaan ya antara kita, tapi kita tetap memberikan pemahaman bahwa perbedaan itu begini dan ya seperti kata Mbak, itu saja sih. Kalau berkaitan dengan mazhab ya terserah keyakinan masing-masing lah ya. Jadi dia lahir dari latar belakang apa ya silahkan saja. Tidak ada itu ya sesuai prinsip masing-masing. Itu saja. Artinya prinsip dulu ditetapkan gitu ya Mas Zaini ya. Iya, kalau boleh saya menambahkan Mbak Zia yang soal Mas. mazhab itu, ya kalau anak saya yang besar kan dia udah belajar fikih keseharian ya. Nah itu sama ayahnya itu dia baca buku. Nah yang kami pilih buku yang menampilkan pemahaman dari 4 mazhab. Emang kami sengaja menampilkan itu. Jadi biar anak saya kaya pemikirannya gitu. Nah terus kami terus bilang kami yang sehari-hari lebih condong misalnya ke mirip misalnya dengan apa yang diajarkan oleh misalnya Syafi'i misalnya. Suami saya kan latar belakangnya keluarga NU juga ya. Jadi
Tapi saya sama suami itu berusaha menyajikan sesuatu itu ya secara utuh sih. Jadi saya tertarik ada satu buku ya, dia menyajikan pemaparan itu dari 4 mazhab. Jadi anak saya nanti setelah baca dia menarasikan ke 4 mazhab itu seperti apa. Di sana kelihatan perbedaannya, persamaannya apa gitu. Terus kita sehari-hari bagaimana gitu. Jadi dia juga punya pemikiran yang terbuka bahwa dia misalnya menjalankan praktik yang seperti ini, tapi ternyata ada praktik lain yang berbeda gitu dengan dia gitu loh, dan itu ternyata nggak salah gitu, dan menjadi rujukan dan jujukan juga dari teman-teman Muslim mungkin yang berbeda dengan dia gitu. Seperti itu sih Mbak Zia. Kalau untuk babnya Mbak Lili mulai dari bab tentang apa Mbak? Terkait bab di Al-Quran kah? Terkait dengan agama Islam ini, segala sesuatu yang berkaitan dengan agama Islam. Karena dulu saya putuskan mulai dari bab Al-Fatihah ya, pembuka ya. Jadi kita itu, anak saya itu udah 5 tahun ya, hampir 6 tahun lah ya baca Al-Quran terjemahan. Nah dia itu baru sampai surah An-Nahl, bisa terbayangkan ya, baru sampai surah An-Nahl tuh berarti masih sedikit ya, dengan slow reading, bacaan yang lambat dan pendek-pendek gitu. Jadi urut aja dari Al-Fatihah ke Al-Baqarah, terus ke Al-Maidah gitu, urut aja sih. Saya nggak, ya daripada saya rumit memikirkan harus mulai dari mana, dan terus malah nggak praktek-praktek gitu kan, malah saya jadi nggak baca gitu sama anak, malah jadi ini sampai masa saya harus nunggu 6 tahun sampai saya yakin harus bab dari mana gitu kan, yang nggak juga gitu. Mengalir aja ya Mbak Lili ya? Iya gitu, kan nggak salah juga kita baca dari awal misalnya, atau mulai dari tengah, kalau ada merasa lebih cocok ya silahkan saja gitu sih. Baik, terima kasih Mbak. Bukan teknis banget, Mas. Bukan teknis banget ya. Oke, kembali kepada prinsip tadi kalau kata Mas Zaini ya Mas. Mbak Laila mau menanggapi Mbak? Aku sama ya kayak Mbak Lili gitu. Jadi kalau kalau mazhab itu kan masalah fikih ya biasanya ya. Nah, kalau aku sih misalnya imam keempat mazhab itu punya dalil yang kuat gitu dari Al-Quran atau Sunnah, ya udah pakai aja semuanya mah nggak apa-apa. Kalau aku mah kalau memang ada dasarnya gitu, jadi nggak cenderung kepada yang satu gitu, berat kepada yang satu melupakan yang lain, enggak. Pokoknya asalkan mereka membawakan sumber gitu, ini haditsnya derajatnya sahih gitu, atau bagaimana gitu kan, ya udah pakai aja gitu. Misalnya hari ini kita sholat tahiyatnya begini, besok begitu gitu. Tapi semuanya ada sumbernya gitu, ada dalilnya, ya nggak apa-apa. Gitu. Ganti-gantian gitu, gaya sholatnya nggak apa-apa. Kalau memang ada dalilnya. Dalilnya. Yang kalau soal ya gimana Mbak Lela? Jadi kalau mulai belajar itu kalau anakku baru 7 tahun bulan Maret kemarin ya. Kalau untuk belajar agama itu sebenarnya itu dari kecil ya, dari kecil sih secara tidak langsung ya. Teman-teman juga pasti begitu gitu kan. Ditanamkan gitu, ini dari siapa gitu. Oh, hujan turun, siapa yang menurunkannya, kayak gitu-gitu. Kalau untuk pelajaran akademisnya aku sama tuh kayak Mbak Lili, mulainya ya dari Al-Fatihah gitu. Alasannya juga sama gitu, daripada makin mundur bingung apa duluan ya, apa kisah Nabi ini dulu ya atau Nabi itu dulu ya gitu. Udah deh dari awal aja gitu. Dari awal. Namanya anak tuh bertahap ya pahamnya gitu. Hari ini dia nggak paham nih takwa itu apa gitu. Nah nanti ternyata setelah 5 pertemuan, 6 pertemuan baru dia nyambung gitu. Oh itu maksudnya gitu. Jadi sama aja, dari mana aja. Oke, baik Mbak Lela, terima kasih tanggapannya. Sekarang kita ke pertanyaan yang kedua dari Mas Kukuh Prabowo di Jakarta Barat ya. Bagaimana narasumber menjawab pertanyaan lingkaran terdekat jika sudah dibawa ke akidah dan dalil-dalil pendidikan Islam? Silakan siapa yang akan menanggapi? Mas Ali, mungkin Mas Ali, ini dalil-dalil dan akidah. Baik, terima kasih.
pertanyaannya adalah bagaimana kalau sudah dibawa ke soal akidah gitu ya. Di pemaparan saya tadi, saya sudah menjelaskan bahwa batasan dalam Islam itu adalah tauhid gitu ya. Tauhid ini sesuatu yang nggak bisa diganggu-gugat gitu. Jadi kalau ini dikaitkan dengan pertanyaan lingkaran terdekat ya Mas Aldi. Artinya keluarga gitu. Misalnya nanya gimana nih akidahnya, misalnya neneknya yang nanya atau tantenya gitu ya. Kok pakai metode Charlotte Mason gitu. Gimana nih cara akidahnya, dalil-dalil gitu ya. Iya, makanya kalau dikaitkan dengan Charlotte Mason, ya kami akan menjelaskan bahwa ya di antara penjelasan Charlotte itu kan tidak ada yang bertentangan secara akidah gitu kan. Kan itu kan sebuah filosofi ya, dan juga praktek pendidikan gitu. Kalau soal tidak ada kan dari Charlotte itu yang meminta kita untuk menjadi Kristen, itu kan tidak ada gitu kan. Jadi kita jelaskan saja bahwa yang kita ambil itu adalah sebuah filosofi pendidikan yang kebetulan ada banyak kesamaannya kalau kita perhatikan dengan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian soal prakteknya juga ada banyak kesamaan yang bisa kita temukan dalam Islam. Cuma mengapa kita masih membutuhkan Charlotte? Ya pertama itu adalah untuk pengayaan gitu ya, untuk pengayaan. Yang kedua ada hal-hal teknis yang tidak dijelaskan dalam Islam, itu bisa mendapatkan penjelasannya dalam Charlotte Mason. Nah, misalnya bagaimana menegakkan otoritas, gitu kan? Itu mungkin di dalam Islam mungkin sudah ada, tapi pada saat ini mungkin kami menemukan, oh kayaknya yang metode penerapan otoritas yang diterapkan Charlotte ini cocok dengan kami gitu. Nah, mungkin seperti itu. Jadi lebih penjelasan seperti itu menurut saya. Jadi dijelaskan saja sesuai dengan dalil-dalil seperti yang Mas Ali tadi sudah sampaikan di depan ya Mas Ali ya. Iya. Iya. Baik, siapa lagi yang mau menanggapi berikutnya? Mas Zaini menanggapi Mas? Di unmute dulu Mas Zaini. Saya kira cukup penjelasannya Mas Ali tadi, Mbak. Penjelasannya Mas Ali saya kira sudah cukup tadi. Sudah komplit. Sudah komplit. Mbak Lili gimana Mbak Lili, ada tanggapan? Ya sebenarnya sejauh ini sih belum ada ya keluarga dekat tuh yang misalnya sampai meminta kita menyodorkan dalil-dalil gitu. Kalau Mbak Lila malah dia sudah punya itu tuh pegangan tadi ya. Mungkin gitu yang bisa langsung. Nah karena yang kenyataannya memang kita menjadi praktisi CM, kita nggak jadi Kristen gitu kan ya, ibaratnya seperti CM gitu kan. Jadi apa yang mau dipertentangkan gitu. Terus lalu kalaupun terjadi ada misalnya yang masih mau mendebat, misalnya mempertanyakan ketauhidan kita, ya diskusiable lah ya, bisa didiskusikan gitu. Iya. Cair ya Mbak ya. Iya. Fleksibel aja. Oke baik. Mbak Lela mau menanggapi? Nunut Mbak Lili dan Mas Ali udah lengkap berdua tuh. Oke, sip deh. Kalau gitu kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Mbak Yulia Rahmita. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, dalam Islam kan ada konsep mendatangi ilmu agama. Sedangkan kalau homeschooling, ilmu itu kita pelajari sebagian besar dari rumah. Bagaimana dengan hal ini? Karena memang ini rasanya yang suka menimbulkan kegundahan di diri ibu-ibu muslim. Mungkin ini ke Mas Ali dulu ya, Mas Ali. Silahkan ditanggapi. Ya, terima kasih. Kalau kita merujuk kepada Islam, itu kan living person yang utama itu adalah Nabi Muhammad, gitu kan. Jadi memang sangat ideal kalau kita itu bisa hidup bersama Nabi Muhammad, gitu. Tapi kan Nabi Muhammad sebagai guru itu kan sudah meninggal. Kalau meninggal, apa yang ada? Kan hadis, catatan-catatan biografi beliau, gitu kan? Jadi tidak semua
orang itu bisa mengakses kepada guru gitu, bahkan untuk ilmu agama gitu. Kemudian misalnya contoh sekarang ada orang seperti misalnya Quraish Shihab misalnya ya, salah satu ahli tafsir. Apakah mungkin kita bisa bertemu langsung? Beliaunya kan juga kadang terhambat waktu gitu kan, nggak mungkin bisa menemui semua orang. Nah, gagasan-gagasan besar itu kan akhirnya tidak bisa kita serap secara langsung dari orangnya, tapi melalui tulisan-tulisannya gitu. Jadi ada hambatan untuk kita bisa bertemu langsung dengan guru. Kemudian yang kedua gitu ya, melalui living books itu kita kadang-kadang bisa mendapatkan pemikiran atau gagasan orang itu secara utuh gitu. Karena kalau kita bertemu orang itu kan kadang-kadang hanya penggalan-penggalan saja. Tapi kalau gagasan-gagasan besar yang ditulis dalam buku itu kan sesuatu yang sudah utuh gitu. Itu. Yang kemudian yang selanjutnya adalah pengertian guru itu kan juga tidak mesti kepada manusia ya. Guru itu kan bisa banyak ya, bisa berguru kepada alam misalnya gitu. Jadi kita bisa belajar menyelidiki, melakukan penyelidikan. Kalau misalnya seorang tokoh itu meninggalkan manuskrip, ya manuskripnya itu yang kita baca, kita teliti untuk melihat apa yang terjadi pada masa Abbasiyah misalnya, apa yang terjadi pada masa sahabat misalnya. Jadi kadang-kadang kita mengalami hambatan untuk bisa bertemu langsung dengan. Kedua adalah kita juga mungkin perlu pandai untuk mengajarkan mendapatkan guru yang baik gitu. Nah, di sini sebetulnya kita juga melihat adanya tradisi lisan dan tradisi tulis gitu ya. Kalau kita bertemu dengan guru, artinya kita hidup dalam suasana tradisi lisan. Nah, memang dalam tradisi lisan itu mencari ilmu itu harus ketemu dengan guru karena tradisinya lisan. Tapi kalau dalam sebuah masyarakat dengan tradisi tertulis ya yang sangat kuat, itu maka ya buku itu bisa dianggap sebagai menggantikan guru. Apakah posisinya yang sama? Ya kadang-kadang memang bertemu dengan guru dengan langsung itu kadang memiliki nuansa yang berbeda gitu. Cuma dalam situasi tertentu tidak mesti bisa kita ketemu dengan guru. Gitu. Menurut saya begitu. Terima kasih. Ya, makasih Mas Ali. Berarti artinya ini guru itu bisa kita pandang sebagai sesuatu yang lebih luas gitu ya Mas Ali ya. Oke, ada yang mau menanggapi untuk pertanyaan dari Mbak Julia? Iya, kalau dalam metode CM itu kan kewajiban kita sebagai orang tua itu kan menyajikan living ideas ya, gagasan-gagasan hidup, gagasan-gagasan besar dari pemikir-pemikir besar gitu. Jadi bukan berarti kalau misalnya kita baca buku di rumah, baca living books gitu ya, bukan berarti kita itu terus menutup diri gitu dengan bertemu langsung misalnya dengan guru yang misalnya punya bisa menghadirkan gagasan-gagasan besar, ide-ide hidup gitu. Jadi bukan sesuatu yang dipertentangkan gitu ya. Misalnya kita di rumah terus kita nggak misalnya bertemu dengan guru gitu, bukan seperti itu sih. Jadi kayak gagasan-gagasan hidup dari pemikir besar itu kan bisa juga berarti sumbernya dari living person ya. Jadi kalau di sekitar kita anggap ada living person, kita bisa berguru langsung kepada beliau misalnya ya. Kita dapat menggali hikmah ataupun memperoleh asupan ide hidup dari seseorang yang kita anggap living person ini, misalnya entah ustadz atau siapa atau ulama gitu ya, yang mengapa tidak gitu. Tapi seperti yang kata Mas Ali tadi kan ya, seringnya itu justru malah kita kan kesulitan ya. Kita kan ingin berguru langsung kepada Rasulullah, tapi kan beliau nggak ada gitu misalnya. Karena jujukan kita yang pertama itu kan seseorang yang magnanimous person itu kan Rasulullah ya, yang kita contoh gitu kan. Tapi kan beliau nggak ada gitu. Ya, kalau kata CM itu pemikiran-pemikiran terbaik itu kan ada di dalam buku. Jadi dari kita bisa belajar dari biografinya, dari sejarah hidupnya gitu, dan pemikir-pemikir besar lainnya ataupun tokoh-tokoh
Islam lainnya gitu. Kalau kita mau ya kita bisa cari gitu kisah hidupnya ataupun pemikirannya di dalam buku-buku gitu. Nah, dalam konteks living idea study juga kan nggak cuma terbatas pada living person. Misalnya kita ke alam juga kan kita juga itu dalam rangka mengasupi budi kita dengan ide hidup langsung berupa ciptaan Allah gitu kan ya, gitu. Nah, jadi nggak terbatas sih kepada membaca di rumah gitu ya, membaca living books di rumah gitu. Oke. Baik Mbak Lili, terima kasih komentarnya. Ada lagi yang mau menambahkan tentang pertanyaan ini, Mas Zaini? Silakan. Ini kalau pemahaman kami tentang mendatangi ilmu agama ini justru kita tidak saya pribadi melihatnya tidak dalam konteks ya tekstual ya. Artinya kita harus datang ke guru begitu. Benar betul kata Mas Ali dan Mbak Lili tadi, kita menghadirkan di rumah juga bisa. Yang artian itu tidak menghilangkan esensi. Apalagi disebutkan kalau ibu untuk fase-fase awal anak ya, itu disebut sebagai al-madrasatul ula. Jadi pendidikan keluarga itu kan dimulai dari ibu ya. Jadi al-madrasatul ula ini ya perannya ya mengajarkan karakter, mengajarkan konsep-konsep ketauhidan, mengajarkan moralitas itu ya ibu. Jadi di Islam itu ada sebutan bahwa ibu itu adalah al-madrasatul ula, sekolah pertama kali, sekolah yang pertama. Jadi hal-hal yang pertama kali ia kenal ya dari ibu. Ya, dari situ kita tidak perlu istilahnya kalau mendatangkan ilmu mungkin lebih ke peran ibu ya yang mendatangkan ide-ide hidup gitu ya. Mendatangkan. Jadi kita bisa memaknai mendatangi ilmu ini bersungguh-sungguh mencari ilmu. Bersungguh-sungguh mencari ilmu agama, bersungguh-sungguh menggali keilmuan agama, dan ya, itu sudah semakna dengan mendatangi ilmu agama. Jadi tidak secara tekstual mengatakan kalau saya hadir mencari guru. Namun memang dalam tradisi pesantren ya, ada konsep pengagungan guru gitu. Pengagungan guru bahwa ilmu memang diusahakan kan, kita datang ke salah satu guru untuk mencari ilmu. Tapi kan itu konsep berikutnya begitu. Konsep berikutnya ketika al-madrasatul ula atau sekolah pertama ini sudah komplit, sudah selesai begitu. Jadi anak sudah bisa dilepas ke dunia luar ya, kalau kami ya mondok begitu, usia sekian kalau sudah siap dengan karakter yang kita bangun dan ide-ide hidup yang kita berikan ya kita biarkan dia hidup di luar dan mencari guru. Nah ini konsep mendatangi ilmu yang sejatinya begitu. Ini pandangan kami. Terima kasih Mbak Zia. Oke, baik Mas Zaini, terima kasih Mbak Zaini sudah menambahkan. Mbak Rela mau berkomentar Mbak? 3 narasumber udah oke. Baik Mbak Rela, terima kasih. Kalau begitu kita lanjut pada pertanyaan kedua dari Mbak Yulia ya. Di sini terkait dengan parenting nabawi ini yang ditanyakan sama Mbak Rela. Saya sudah ikut parenting nabawi. Di sana sering diberitahu kita sudah ada contoh lengkap teladan Nabi Muhammad dalam segala aspek kehidupan. Untuk apalagi mengikuti segala metode si A, metode si B. Contohnya Montessori, mungkin juga CM ini. Cuman kita tahu sendiri untuk detail praktek atau teknis sehari-harinya itu belum nemu ya. Paling yang ada seperti menanamkan akidah, keimanan, hafalan, dan lain sebagainya. Tapi kemasannya masih belum menyentuh ke jiwa para ibu-ibu ini. Nah, mohon pencerahannya kepada para narasumber. Silakan siapa yang mau menanggapi pertama. Silakan Mas Ali, udah senyum-senyum, kayaknya pengen ngomong. Saya sebetulnya menunggu dari Mas Dia ini atau yang pembicara yang lain. Gitu ya, menurut saya apa yang ingin saya sampaikan sebetulnya sudah dijawab oleh penanya tadi, bahwa kalau kita merujuk kepada metode Nabi, itu terkadang tidak semuanya itu disampaikan dengan secara rinci gitu. Makanya kenapa kita belajar dari Charles Manson itu ada perinciannya begitu. Saya tadi menyampaikan misalnya perintah untuk membaca begitu kan. Apa yang perlu dibaca? Bagaimana cara membacanya? Kemudian
cara belajar baca itu gimana sih? Kalau menghadapi anak yang marah-marah ketika diajak baca, apa yang harus dilakukan? Nah, itu jadi hal-hal yang seperti itu yang mungkin yang kita butuhkan dari orang lain. Saya kira kalau soal umat Islam merujuk kepada metode Nabi, saya kira sebagian besar ya, saya kira hampir semuanya, saya kira sepakat begitu. Cuma ketika perinciannya itu bagaimana? Kemudian juga tadi saya sampaikan juga ada namanya ada gap gitu ya. Kita itu kan hidup di zaman abad 20, abad 21, kemudian Nabi itu abad ke-7 ya, ke-6 ya, gitu kan. Itu kan pasti ada gap budaya gitu. Jadi bagaimana menerjemahkan ide-ide zaman dulu itu kemudian dalam konteks sekarang, apalagi konteks keindonesiaan. Nah itu makanya kita perlu ide-ide dari orang lain. Saya begitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Ali. Silahkan yang lain. Mbak Lili yang udah unmute. Sama aja ya sebenarnya intinya. Mbaknya yang bertanya juga tadi kan bilang dia ada missing link di antara sesuatu yang diperoleh dari parenting nabawi gitu ya, parenting dengan metode Rasulullah kalau orang-orang bilang gitu ya. Tapi gimana penerapannya secara teknis, metodenya itu seperti apa gitu. Memang kondisinya, faktanya ya seperti itu gitu. Nah, dengan metode pendidikan Charlotte Mason itu kita bisa melihat adanya pakai kacamata Charlotte Mason gitu ya. Jadi kita bisa semakin jelas bisa melihat bahwa yang kita rindu-rindukan gitu ya dari parenting nabawi, sesuatu yang pendidikan yang Islami gitu, itu bisa kita praktikkan gitu dengan metode Charlotte Mason, bahkan bisa disesuaikan dengan keadaan dan kondisi kita masing-masing, keluarga kita gitu, prakteknya gitu. Karena misalnya mengajarkan anak sholat, anak saya misalnya kalau misalnya menolak untuk sholat itu gimana gitu kan, itu kan hal yang teknis ya, dan kita nggak bisa mendapatkan penjelasan dari hanya sesuatu yang normatif gitu. Kita butuh sesuatu prinsip-prinsip yang metodis gitulah ibaratnya gitu, untuk bisa mengatasi misalnya untuk menjawab persoalan yang seperti itu gitu. Dan itu misalnya di dalam Charlotte Mason, oh iya berarti anak diajari untuk taat gitu kan ya. Jadi anak berarti harus paham bahwa dia itu kalau melakukan sesuatu itu bukan karena dia suka nggak suka gitu kan. Misalnya dia sholat ini bukan karena dia nggak suka sholat terus dia gugur kewajibannya akan sholat, bukan begitu gitu kan. Dan itu saya mendapat gitu ya pencerahan ya, jadi kayak pakai kacamata jadi terus cerah gitu dengan memakai kacamatanya filosofi pendidikan CM gitu sih. Mbak Lili, terima kasih Mbak Lili. Bagaimana yang lain, ada yang mau menambahkan atau berkomentar? Aku kali ya Mbak Zia, ya, silakan Mbak Lila. Ya, aku ucapkan dulu selamat ke mbaknya ya, udah belajar, rajin sampai ke parenting nabawi, Masya Allah. Semoga ilmunya bisa diamalkan dengan baik ya mbak yang Amin. Kalau aku melihat ilmu atau segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk rizki juga, itu satu sumbernya gitu, yaitu Allah. Jadi ilmu dari barat atau timur, ilmu sekuler, ilmu religius, ilmu dari seorang muslim, ilmu dari non-muslim, ya semuanya dari Allah gitu. Sumbernya satu, itu Allah berikan kepada seluruh manusia itu sebagai rahmatnya. Jadi rahmat itu berarti kasih sayang Allah itu kepada seluruh manusia, tidak memandang apakah manusia ini beriman ataupun tidak. Beda dengan rohim. Kalau rohim memang khusus untuk yang beragama Islam. Tapi ini adalah rahmat gitu. Jadi artinya ambil saja ya, kalau memang metode A, B, C, D itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, nggak apa-apa, toh itu dari Allah gitu. Sebagai rahmat buat kita gitu, penjelas gitu, nggak apa-apa gitu. Nah masalahnya kadang-kadang kita itu lupa atau nggak sempat gitu mempelajari ilmu agama. Itu yang bikin kita
ya tersesat, tersandung, terjatuh gitu-gitu. Nah, dan kadang-kadang juga kita yang belajar ilmu agama sombong gitu kan, merasa dah paling oke gitu kan, lupa berdoa sama Allah gitu. Apa ya, lupa menyerahkan segala urusan pada Allah, akhirnya nggak berkah juga gitu ilmunya. Jadi artinya harus seimbang antara menuntut ilmu dengan rasa takut dan rasa harap sama Allah itu. Ingat sama Allah itu harus apa ya, harus seimbang semuanya gitu, supaya kita itu bisa menilai sebuah permasalahan itu, menilai, menyaring, memfilter segala macam ilmu itu dengan kacamata keridhaan Allah. Nah gitu. Kalau sudah ngerti, insya Allah kita dibimbing sama Allah, nggak takut lagi mempelajari A, B, C, D gitu. Maka itu tadi, tanya Allah dulu, ya Allah ini benar nggak ya kira-kira? Kalau ini nggak benar, tolong tutup semua jalan menuju ke sini. Tapi kalau benar, tolong aku diberi petunjuk, diberi teman untuk melangkah bareng-bareng di sini gitu. Gitu loh. Jadi kita sebagai seorang muslim itu, karena takwa itu di hati ya, hati itu harus ingat terus gitu sama Allah, jangan lupa gitu, jangan lupain Allah gitu. Ya, mungkin itu aja. Ya, Mbak Laila, terima kasih sekali komentarnya. Betul sekali ya Mbak ya, berarti yang penting itu adalah keseimbangan dan bertanya kepada Allah ya Mbak Laila. Mungkin kalau perlu kita mungkin bisa istiqoroh dulu gitu ya, ini betul nggak sih apa yang sudah saya jalankan. Saya setuju sekali dengan pendapat Mbak Laila. Oke, Mas Zaini mau menambahkan, Mas Zaini? Cukup Mbak, saya kira penjelasan ketiga narasumber sudah cukup. Sudah cukup, oke, baik Mas Zaini, terima kasih. Nah selanjutnya ini pertanyaan untuk Mbak Lili. Mbak Lili ini dari Grace Putri Caniago, Solo, dan Zulfia dari Belanda. Ini digabung karena pertanyaannya mirip. Metode Charles Mason selalu mengutamakan karya-karya terbaik untuk dijadikan bahan ajar. Seperti living books, buku-buku dengan tema Islami apa saja yang bisa dijadikan bahan ajar untuk bernarasi bagi keluarga yang sudah menjalani metode CM selama ini. Living books apa yang biasanya dipakai untuk belajar tentang Nabi Muhammad? Mbak Laila, silakan Mbak Laila. Mbak Lili, maaf. Oh iya. Yang pertama sebenarnya tadi di slide udah ada ya. Living book yang pertama itu ya, yang pertama dan utama itu ya Al-Quran ya. Jadi kita itu setiap hari jangan sampai melewatkan membaca Al-Quran gitu. Nah itu anak saya sama anak-anak setiap hari membaca Al-Quran. Lalu kalau buku-buku living books itu kisah-kisah ya, kisah-kisah bisa dari kisah hidup Nabi, kisah hidup sahabat, bisa juga dari misalnya literatur, bisa. Kalau kisah hidup Nabi itu juga bertahap ya. Misalnya anak saya yang dari kecil itu baca buku yang judulnya 365 Hari Bersama Muhammad. Nah, habis itu kan tebal tuh bukunya. Itu bacanya itu lama, sampai setahun, 2 lebih gitu ya. Baca gitu. Nanti kalau dia udah mulai umur 7, umur 8, saya bacakan buku lanjut kisah Nabi dari penulis yang lain misalnya. Yang karya Martin Lings. Kalau sekarang tuh kebetulan ada di sini, bisa nggak nih? Kalau sekarang anak saya yang gede misalnya baca buku yang ini, yang Muhammad Hussein Haikal ya, Sejarah Hidup Muhammad. Nah, anak saya yang gede tuh, ini udah ketiga kalinya dia sih baca kisah hidup Nabi dari penulis yang berbeda ya, dan pemikirannya itu semakin lengkap gitu, semakin utuh gitu. Selain itu ya kisah-kisah dari Al-Quran juga, jadi yang ditulis dengan baik ya, yang bersumber dari Al-Quran. Nah jadi itu dibaca bersamaan dengan baca Al-Quran. Jadi suatu saat misalnya anak saya baca kisah-kisah Al-Quran, lalu mendapati kisah-kisah yang sama atau ketika dia membaca langsung Al-Quran gitu. Nah dia bisa mengait-ngaitkan ya, oh iya ternyata ini sumbernya di sini ya yang kita baca dulu dari buku ini, misalnya kisah Nabi Ibrahim gitu. Oh ternyata sumbernya ada di
surah Al-Baqarah misalnya kan ada juga misalnya dikisahkan kisah Nabi Ibrahim gitu misalnya. Jadi ya seperti itu sih contoh-contohnya gitu. Kalau di rumah. Oke, baik, terima kasih Mbak Lili. Iya. Yang Contoh lain praktek bagaimana? teknis Contoh banget sih praktek. sebetulnya Iya, ya. sebetulnya teknis banget Iya. ya. Iya. Yang lain Nah ada sebenarnya yang mau- buku-buku ini kan sebenarnya salah satu tantangan juga ya sebetulnya gitu, menemukan Betul buku-buku sekali. yang living books gitu ya, yang mengandung ide-ide hidup dari pemikir besar gitu kan ya. Jadi memang nggak serta-merta kita itu apa namanya ya mendapatkan daftar sekian gitu buku ini yang dipakai. Jadi kita juga sebagai orang tua kita juga harus paham juga ya, paham yang dimaksud living books itu seperti apa, sehingga kita juga dalam mencari misalnya atau memilah buku itu punya ini landasan pemahaman tentang living books gitu. Jadi kita kira-kira yang buku ini living books atau tidak gitu. Jadi nggak tergantung pada pemahaman orang lain ataupun rekomendasi orang lain, meskipun kalau baru awal-awal ya bagus juga sebaiknya memang baca buku-buku yang sudah direkomendasikan sebagai living books ya. Itu untuk kedepannya ya kita sebagai orang tua itu perlu membekali diri dengan untuk memahami yang namanya living books itu seperti apa gitu, dengan cara ya sering-sering membaca living books. Nah, nanti terasah ya Mbak Lili. Iya. Oke, baik, makasih Mbak Lili. Bagaimana tiga narasumber lain mau menanggapi atau menambahkan? Sudah cukup ya, sepertinya nggak ada yang ingin menambahkan ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ini ke Mbak Lili lagi, Mbak Lili. Dari Friska Bekasi, Karso Wijaya Depok, dan Iyo Bogor. Bagaimana teknis penerapan metode CM, terutama yang Islami? Tadi mungkin udah dibahas ya sama Mbak Lili. Dimulai dari anak usia berapa? Apa saja persiapannya untuk memulai dan bagaimana menerapkannya? Adakah kendalanya dan bagaimana cara mengatasinya? Kemudian, apakah ada kurikulum Child Mason di usia preschool? Seperti itu Mbak Lili. Silakan Mbak Lili. Ini kayaknya pertanyaannya umum ya Mbak Zia. Iya. Sebenarnya sih ya nggak ada secara khusus harus mulai dari usia berapa ya, sejak kita sadar akan peran kita ya sebagai pendidik bagi anak kita ya, situlah kita mulai gitu loh, sadar gitu, situ kita mulai peran kita memberikan pendidikan pada anak-anak gitu ya. Tentu kalau usia usia prasekolah dengan usia sekolah itu beda gitu. Kalau usia anak-anak dari usia prasekolah itu kan kurikulum utamanya rumah ya. Kalau tadi Mas Jenny bilang itu kan madrasah utamanya itu kan ibu rumah gitu. Jadi ya atmosfer, latihan kebiasaan baik, ya seperti itu sih. Kalau kita misalnya di rumah membaca buku, anak-anak juga membaca buku gitu kan. Sesederhana itu sih sebetulnya. Kalau misalnya anak-anak yang sudah usia sekolah, ya kita ini aja, berarti kita perlu menyediakan jam-jam di mana dia belajar ya, wajib belajar gitu, karena itu merupakan kewajiban kita untuk mengasupi anak ya dengan ide-ide hidup gitu. Kayak gitu, seperti itu. Kalau usia prasekolah ya gitu aja sih Mbak Cia. Dari rumah dan dari rumah intinya ya Mbak Lili ya. Ya atmosfer, latihan kebiasaan baik, dan biasakan aja baca living book, asupi anak dengan ide-ide hidup secara teratur gitu. Itu aja. Ya. Baik Mbak Lili, terima kasih. Bisa dengan bisa dengan kisah-kisah Nabi yang sesuai usianya, bisa misalnya kalau dalam konteks Islam ya, bisa gitu. Atau kita misalnya baca Quran, sambil baca Quran, anak-anak juga kan dengar kita gitu. Ya. Seperti itu kan atmosfer ya. Gitu. Jadi lebih penting pada penerapan atmosfernya dulu kalau untuk anak preschool. Iya, berbarengan dengan dia latihan juga kan, dengan itu kan dia juga melihat kita. Dia kalau misalnya pengen ikut sholat, nggak apa-apa, ikut aja gitu. Kalau memang dia pengen ikut sholat gitu.
Oke, baik Mbak Lili, terima kasih Praktiknya penjelasannya. seperti itu. Ya. Oke. Yang lain ada yang mau menambahkan, Mas Ali, Mas Zaini, atau Mbak Laila? Sudah cukup ya? Oke. Ini masih ada satu pertanyaan lagi untuk Mbak Lili lagi nih, Mbak Lili. Dari Mbak Tami di Bandung. Adakah buku yang menurut CM masuk kategori CM yang merupakan hasil karya dari seorang penulis Muslim? Saya menanyakan hal ini karena CM mengajak anak untuk tidak hanya membaca bukunya, tapi juga mengenal penulisnya. Lalu Mbak Lili memberi contoh kegiatan mingguan antara lain ada biografi Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Mungkin ada living books dari penulis Muslim yang direkomendasikan oleh Mbak Lili, Mbak? Mbak, suaranya hilang. Iya, kayak seperti kisah Nabi gitu ya, kisah-kisah Al-Quran itu ditulis oleh penulis Muslim juga sih gitu. Halo? Ya, Mbak Lili, silakan Mbak. Iya, ya ditulis oleh penulis Muslim juga. Jadi kita sebenarnya seperti kata Mbak Laila tadi ya, nggak membedakan ini dari penulis Muslim atau bukan Muslim gitu. Jadi kalau selama dia memang bisa menampilkan sesuatu secara utuh ya, nggak apa-apa gitu. Gagasan-gagasan hidupnya ditampilkan secara utuh ya, bisa dicerna oleh anak gitu ya. Ya nggak apa-apa, sajikan aja gitu. Kalau seperti misalnya living books ya, yang ditulis oleh tentang keislaman itu rata-rata sih ditulis oleh penulis Muslim ya. Misalnya seperti tadi anak saya baca sejarah hidup Muhammad itu, dia ditulis juga oleh seorang penulis Muslim. Nanti untuk judul-judulnya atau teknisnya nanti mungkin bisa di email aja kali ya Mbak Cia ya. Iya, kayaknya seperti itu ya Mbak Lili. Iya, soalnya kalau ngomongin terlalu teknis saya juga inget-inget cap ini. Betul. Yang penting filosofisnya dulu dipahami gitu ya Mbak Lili. Iya gitu. Yang penting sih prinsipnya ditulis oleh penulis besar, ditulis secara utuh ya, prinsip-prinsip living books lah ya, prinsip-prinsip suatu buku disebut suatu living books itu kita harus belajar gitu. Jadi teman-teman kalau mau misalnya memutuskan untuk menggunakan metode CM, jadi harus mempelajari yang dimaksud dengan living books itu apa sih gitu, ya kan? Iya, jadi ide hidup itu yang seperti apa sih gitu. Nah, itu harus diulik, dipelajari sendiri sih gitu, biar kalau misalnya memahami metode CM juga bisa lebih nyambung ya gitu. Ya. Oke Mbak Lili, terima kasih penjelasannya. Iya. Yang lain ada yang mau menambahkan pernyataan Mbak Lili? Sepertinya sudah cukup ya, soalnya ini tentang masalah teknis, nanti bisa di email saja ke Mbak Lili secara langsung gitu ya. Ini karena waktu kita sudah lebih 30 menit dari jadwal, jadi sepertinya kita harus menyudahi sesi seminar kali ini. Mohon maaf jika ada pertanyaan dari teman-teman yang belum terjawab. Nanti di akhir kami akan membagikan alamat email masing-masing narasumber. Mungkin nanti bagi yang ingin bertanya lebih lanjut bisa langsung japri melalui email. Dan ini sudah disetujui oleh keempat narasumber. Begitu ya. Kesimpulannya hari ini bahwa ternyata metode Charlotte Mason ini sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kita tetap bisa mempraktekkan ajaran dari Rasulullah sambil mengaitkan dengan metode pendidikan Charlotte Mason ini. Artinya itu bisa saling menguatkan gitu ya. Jadi intinya adalah tetapkan dulu apa tujuan pendidikan yang ingin kita terapkan pada anak-anak kita, dan kemudian pahami filosofisnya, maka semuanya akan jadi terasa lebih mudah dan lebih fleksibel dalam penerapannya gitu ya. Oke, dengan demikian saya mengucapkan terima kasih banyak kepada 4 orang narasumber yang sudah meluangkan waktu berbagi ilmu kepada kita semua di sini. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah dengan setia mendengarkan seluruh sesi ini sampai selesai gitu ya. Juga kepada para panitia CM ID Jakarta yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya supaya sesi seminar kita hari ini berjalan dengan lancar. Kemudian saya juga, karena ini sudah di akhir Ramadan dan sebentar lagi kita akan merayakan Idul Fitri,
kami dari CMID Jakarta, saya pribadi juga mengucapkan mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan-kesalahan selama kita berinteraksi, karena workshop dari CMID Jakarta ini merupakan rangkaian gitu ya. Jadi beberapa kali sebelumnya itu sudah diselenggarakan juga dalam rangka berkontribusi untuk membantu orang-orang yang terdampak COVID. Nah, terima kasih sekali lagi bagi para peserta yang sangat setia mengikuti workshop dari awal sampai hari ini. Kita ada memang beberapa orang yang setia sekali mengikuti workshop-workshop yang diadain oleh CMID Jakarta. Oke, sekarang saya akan share share screen mengenai email dari para narasumber. Nanti bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut bisa langsung menghubungi via email kepada para narasumber. Nah, ini ya email dari masing-masing narasumber. Silahkan untuk ditulis, dicatat gitu. Nah, jangan lupa bagi teman-teman yang penasaran dengan aktivitas apa sih di Charlotte Mason Jakarta, bisa memfollow IG dari Charlotte Mason Jakarta di @CMID Jakarta, huruf kecil semua. Kemudian bagi teman-teman yang tertarik ingin mengetahui lebih dalam mengenai metode pendidikan Charlotte Mason ini, juga bisa memfollow Facebook komunitas Charlotte Mason Indonesia. Di situ biasanya secara rutin Mbak Ellen akan share berbagai narasi atau refleksi dari teman-teman praktisi, juga nukilan-nukilan dari bacaan-bacaan yang setiap hari dilakukan Mbak Ellen. Itu silahkan memfollow. Oke, akhir kata saya sebagai moderator mohon undur diri. Terima kasih banyak atas partisipasi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.